Bila 5 elemenku juga bisa digunakan dengan pedang Wukong. Pedang Wukong menyembunyikan alam semesta, dan ada bintang di alam semesta, lautan dan gunung berapi di bintang, gletser, bumi, dan hutan tak terbatas. Tetapi Qin Yichen selalu merasa bahwa bintang-bintang itu jauh darinya, seolah-olah itu hanya dekorasi latar. Itu karena dia masih belum bisa mendominasi dunia. Bahkan, dia hanya bisa mengintip ke alam semesta dan bintang-bintang. Jika Qin Yichen menyadari sesuatu, dia menutup matanya lagi dan merenungkan dunia melalui 5 elemen. Api yang berkeliaran di sekujur tubuhnya mekar dengan cahaya kemasan yang tak terbatas, nyaring seperti pisau tajam, dan menginjak lautan. Di bawah lautan, sebuah gunung tinggi naik perlahan, menerobos laut. Di pegunungan tinggi, rerumputan dan pepohonan menjadi hutan, dengan tanah sebagai akar dan air sebagai makanannya, dan dalam sekejap pohon tua yang menjulang tinggi menjulang. Five Elements Avenue mempertahankan keseimbangan sempurna dalam Dao Realm Qin Yichen, saling melengkapi, dan membentuk siklus terbaik. 5 elemen itu seperti ini, jadi matahari dan bulan harus seperti ini. Matahari itu Yang, dan bulan itu Yin. Qin Yichen tiba-tiba menjelajahi telapak tangannya dan memegang bunga, hanya untuk melihat bahwa di bawah terik matahari, bunga-bunga mengangkat kepala mereka, terus-menerus menyerap sinar matahari. Tapi langit malam sunyi, dan di bawah keheningan Wanlai, bunga-bunga tumbuh dan tumbuh subur tanpa suara. Setelah beberapa hari tidak ada, mereka berubah dari kuncup menjadi mekar penuh. Qin Yichen menjatuhkan telapak tangannya, dan bunga itu melayang menuju bintang-bintang di dekatnya. Tetapi hal yang aneh terjadi. Bunga-bunga itu meninggalkan telapak tangan Qin Yichen sejenak, dan kemudian mereka mulai layu dan memudar. Kelopaknya tidak menyebar sebelum bisa berubah menjadi kuncup layu. Mata Qin Yichen membeku, tampak aneh. Tetapi itu sejalan dengan pergerakan langit. Bunga-bunga meninggalkan perawatannya dan melayang di dunia, yang seharusnya dengan cepat layu. Qin Yichen mengikuti bunga sepanjang jalan, memegang telapak tangan sebagai lingkaran, melindungi bunga, dan bahkan sepotong air dan tanah muncul dari ujung jarinya, mengubah sinar matahari yang terik menjadi matahari bundar, hari yang bersinar dan bergizi dan malam. Qin Yichen semakin dekat dan dekat dengan bintang, tetapi di matanya hanya ada bunga yang dirawat dengan hati-hati, tampaknya bunga itu adalah bagian dari langit dan bumi. Dan potongan bintang itu tak terhitung kali lebih besar dari bunga ini. Hanya bunga yang tersisa di mata Qin Yichen, dan sosoknya tidak bisa menahan jatuh ke dalam bintang, melewati lapisan awan keberuntungan, berdiri di antara langit dan bumi. Tetapi pada saat ini, melihat getaran di dunia, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat matanya. Itu adalah pintu aula umumnya yang terbuka. Bukan orang luar yang bisa masuk dan meninggalkan aula umumnya sesuka hati, dan jelas bukan kemalasan untuk menemukan diri Anda sendiri. Tapi yang mengejutkan Qin Yichen adalah orang yang datang sebenarnya adalah Hua Daoru. Saat Qin Yichen membuka matanya, dia tidak lagi berada di dunia itu. Tetapi bunga di telapak tangannya masih ada di sana, dan 5 elemen cahaya masih melonjak. Hua Daoru menatap matanya, mencondongkan tubuh sedikit dan mengusap pipi putihnya dengan satu tangan. Baiklah, apakah kamu memahami alam semesta dengan 5 elemen? Memang, ada bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta, dan semua hal di alam semesta dilahirkan di 5 elemen dan diubah menjadi 5 perilaku dipadamkan. Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi mencibir, memang agak tidak nyaman untuk diganggu dalam latihannya. Dan tampaknya Hua Daoru sama sekali tidak serius. Sepertinya MS, Huaxu mengajarimu dengan sangat baik, dan kamu bisa mengatakan yang sebenarnya dalam sekejap. Hua Daoru mengangkat bahu, tertawa dan membuat angin musim semi bertiup. Kamu tidak menyalahkan aku karena mengganggu latihanmu, kan? Itu tergantung apakah Anda datang ke sini secara khusus untuk mengganggu latihan saya. Tentu saja tidak. Lalu apa masalahnya? Hua Daoru menegakkan pinggang Willownya dan berdehem, yang tampaknya menjadi pendahulu untuk mengumumkan sebuah acara besar. Saya diinstruksikan oleh leluhur yang agung untuk datang kepada Anda untuk perbaikan ganda. Engah. Bunga-bunga yang dibudidayakan Qin Yichen dengan kekuatan ilahi tiba-tiba hancur. 2 kali lipat. Qin Yichen terpana. Adikku, istana Tao Wenxing berada tepat di samping. Tidak heran saya sadar diri sendiri tanpa mengetuk pintu. Ini memang sesuatu yang tidak boleh diketuk di pintu. Dan ada apa dengan Suang Xiu? Apakah kemajuannya begitu cepat? Wajah kunci Hua Daoru adalah serius, dan kepalanya tegak. Ada apa? Wen Qing tidak bisa mengalahkanmu, tapi ini pertanyaan tentang surga. Katamu, apakah dia serius? Bukankah itu jenis manhua? Hua Daoru terlihat serius, tentu saja ini serius. Itu bagus. Qin Yichen menghela nafas lega, yang mengira bahwa Hua Daoru sebenarnya tersenyum licik. Kamu tidak menyembunyikan kekecewaan, kan? Saya. Qin Yichen tidak bisa berkata-kata. Kakak perempuan klan Huaxu ini berbicara dengan Yuan Tiandi, dan dia mengatakan apa yang dia katakan, dan dia benar-benar membuka hatinya untuk dirinya sendiri dan tidak mengambilnya sama sekali. Saya suka serius. Mari kita bicarakan dulu. Apa metode yang diajarkan MS Huaxu padamu?
Yah, metode ini disebut Dragon Snake Combat. Bagaimana? Apakah itu sama dengan level namamu? Qin Yichen melihat lebih dekat. Apakah Anda memuji saya atau memarahi saya? Hei, tidak masalah. Nama itu hanya namanya saja. Hua Daoru terlihat santai. Tetapi awan merah muda di pipinya sepertinya tidak bisa menyembunyikannya. Atau tidak berniat menyembunyikannya sama sekali. Dan Qin Yichen juga mengalihkan pandangannya. Dan berpikir lebih baik tidak saling memandang sebelum bertanya. Trik ini dibuat khusus untuk kita oleh Permaisuri Huaxu. Apakah ini kerajaan kaisar? Tentu saja tidak. Hua Daoru menjelaskan dengan serius. Gerakan ini dibuat oleh leluhur agung Huaxu dan leluhur agung Leize. Taisu berpikir bahwa saya dan Anda lebih cocok untuk berkultivasi. Maksudmu, metode Permaisuri Huaxu dan leluhur Leize? Ya. Qin Yichen terdiam. Permaisuri Huaxu dan leluhur Leize. Apakah mereka suami dan istri? Di mana dia bisa serius tentang metode antara suami dan istri? Bah, aku tidak bisa begitu tidak menghormati leluhurku. Qin Yichen buru-buru mengubah kata-katanya. Ini disebut kombinasi naga dan ular. Dia tidak serius atau serius, dia sangat. Melihat Qin Yichen ini dan itu, Hua Daoru memiliki ingatan yang baik. Dan Taisu juga membantunya menemukan solusi untuk semua masalah yang mungkin terjadi. Kulihat tangan Hua Daoru menekan perutnya, sedikit menekuk rok kancing gaun neon. Wan Yin menjadi lembut. Taisu berkata, aku seharusnya malu tentang hal semacam ini, tapi kaulah yang pertama menggerakkannya. Qin Yichen tidak tahu bahwa kata-kata dan ungkapan ini diajarkan oleh Permaisuri Huasu. Dan apakah Hua Daoru berpura-pura bodoh atau benar-benar bodoh? Dia begitu baik, tidak terlihat oleh orang, dan merasa seperti ini. Itu benar. Pada saat itu, detak jantung Qin Yichen sedikit bergejolak. Aku melihat angin sepoi-sepoi bertiup di aula, membiarkan pakaian neon berkibar, dan rambut tersebar di wajah giok merah Hua Daoru. Bibir ceri menggigit ringan, membuat aliran darah Huasu. Di antara bibirnya tampaknya telah menerapkan lapisan pemerah pipi platinum, dan penuh kemewahan. Yang membuat orang merasa cantik dan tidak berani melihat ke atas secara langsung. Qin Yichen tertegun sejenak, atau setelah tertegun untuk waktu yang lama, dia tidak bisa membantahnya. Karena apa yang dikatakan Hua Daoru benar. Seorang gadis, untuk meningkatkan kekuatan keduanya, untuk tujuan besar perlombaan, mengambil inisiatif untuk menemukan dirinya sendiri, dan seharusnya bukan dia yang harus diubah. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen menyerahkan kasur kepada Hua Daoru, menuangkan teh untuknya sendiri, dan berkata dengan hati-hati. Kau bisa menemukan tubuh bawaanku. Artinya, naga dan ular digabungkan, tidak perlu darah untuk menyatu.